Pada video kali ini kita akan merangkum kembali apa saja yang telah kita pelajari pada materi perputaran atau rotasi pada transformasi geometri. Jadi, perputaran atau rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi geometri yang ciri khasnya yaitu memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Jadi, titik tetap ini disebut sebagai pusat dari rotasi. Yang ini ya, misal kemudian besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Jadi kalian perlu mengingat ada dua hal penting dalam rotasi, yaitu pusat rotasi sebagai titik tertentu tempat rotasi tersebut terjadi. Kemudian yang kedua adalah sudut rotasinya. Ya, jadi berapa besar sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal tersebut. Kalau kita bayangkan segi 4 yang berwarna merah ini kita rotasikan seperti itu. Ini rotasi yang searah jarum jam ya, atau rotasi yang negatif sebesar alfa, atau sebesar berapa besar sudut ini nantinya itu dengan pusat rotasinya di sini. Maka bayangannya adalah segi 4 yang berwarna biru ini. Jadi seperti itu konsep dasar dari rotasi atau perputaran. Sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini yang merupakan rotasi bangun ABCD terhadap pusat rotasi yaitu titik R. Jadi besar sudut ARA aksen, yang ini ya, AR kemudian A aksen, BRB aksen, BRB aksen, CRC aksen, CRC aksen di sini, kemudian DR dan D aksen itu sama ya. Jadi seberapa besar sudut rotasinya, yaitu di sini adalah 60 derajat. Sembarang titik P pada bangun ABCD memiliki bayangan di P aksen, itu sudah jelas ya. Jadi A itu di A aksen, B itu di B aksen, C itu di C aksen, dan D itu di D aksen bayangannya. Setelah dirotasikan dengan rotasi berpusat di titik R dengan besar sudut rotasinya adalah 60 derajat. Kalau kita lihat ini berputarnya ke sana ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, suatu rotasi ditentukan oleh arah rotasinya. Itu sudah jelas sekali. Jika berlawanan arah dengan jarum jam, maka perputarannya disebut sudut putar positif. Sedangkan jika searah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Pada rotasi, bangun awal selalu kongruen dengan bayangannya. Kongruen ini maksudnya bayangannya itu adalah sama dan sebangun ya terhadap bangun awalnya. Dan terakhir, saya akan membantu kalian bagaimana merumuskan koordinat bayangan hasil rotasi. Dalam kasus ini kita hanya akan menentukan sudut rotasinya itu yang 90 derajat dan 180 derajat, baik yang searah jarum jam maupun yang berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi di sini ada titik contohnya yaitu titik 2,4 yang kita akan rotasikan searah dengan jarum jam, dan bagaimana nanti ketika kita rotasikan berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya ada titik 7,5 juga yang akan kita rotasikan baik 180 derajat searah dengan jarum jam maupun berlawanan arah dengan jarum jam. Pertama, kita akan merotasikan titik koordinat 2,4 yang telah tadi saya sampaikan ya. Saya buat terlebih dahulu titik 2,4-nya. Nah, di sana ya, di titik A itu yang ini itu adalah titik A yang koordinatnya 2,4. Kemudian akan dirotasikan dengan pusat rotasinya itu koordinatnya adalah di 0,0 atau di titik asal ya. Ini di titik B saya ganti ya dengan namanya titik O saja sebagai tanda dari titik pusat. Nah, sudah. Sekarang kita akan merotasikan titik
A yang koordinatnya 2,4 ini sebesar 90 derajat searah dengan jarum jam. Jadi saya rotasikan titik ini ya, A terhadap pusat rotasinya itu O dengan besar sudutnya adalah 90 derajat berlawanan searah dengan jarum jam terlebih dahulu ya. Searah berarti clockwise. Nah, jawabannya di sana. Perhatikan bahwa titik yang mula-mulanya 2,4, maka setelah dirotasikan 90 derajat searah jarum jam, kalau kita bentuk sudut ini ya, dari A ke O kemudian dari O ke A aksen ini besarnya adalah 90 derajat. Maka bayangannya menjadi 4, -2. Jadi kalian lihat apa yang terjadi. Awalnya 2,4 menjadi 4, -2. Kemudian kalau saya sekarang putar atau rotasikan titik A yang koordinatnya 2,4 ini, itu dengan sudut putarnya itu 90 derajat yang tapi sekarang berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ke sana ya. Nah, maka hasilnya adalah di sana, di -4,2. Kalau saya buatkan garis bantunya, ini ke O ke A aksen, ya, maka kita peroleh juga ini besar sudut rotasinya itu adalah 90 derajat, tapi berlawanan dengan arah jarum jam. Coba perhatikan, 2,4 kalau searah dengan jarum jam itu menjadi 4, -2. Sedangkan kalau 2,4 berlawanan dengan arah jarum jam itu menjadi -4,2. Apa yang terjadi? Coba kalian simpulkan. Sekarang bisa kita tuliskan di sini. Jadi ketika titik koordinatnya adalah 2,4, kemudian pusat rotasinya 0,0 dengan sudut rotasi 90 derajat searah jarum jam, maka bayangan hasil rotasinya tadi telah saya tunjukkan, hasilnya adalah 4, -2 ya. Jadi 2,4 menjadi 4, -2. Kalau sembarang X, Y dirotasikan dengan pusat 0,0 dan sudut rotasi 90 derajat searah jarum jam, maka bayangannya itu akan menjadi Y, -X. Dari mana saya peroleh itu? Jadi perhatikan ini. Bayangkan ini 2,4 ini sebagai X dan Y. Seperti itu ya. Bayangannya adalah 4, -2. Jadi 4 ini kan bagian Y-nya ya. Jadi di sini Y, kemudian X-nya dari 2 menjadi -2. Maka itu artinya negatif X ya. Maka bayangannya ini menjadi Y, -X. Selanjutnya, untuk yang berlawanan dengan arah jarum jam bagaimana? Tadi juga telah kita coba ya, untuk yang koordinatnya 2,4 ini ketika berlawanan dengan arah jarum jam itu jadinya kan berapa? 4,-2 ya. Maaf, -4,2. Seperti itu ya. Jadi kalian lihat, ini X, ini Y, kemudian -4 itu artinya negatif Y-nya. Kemudian ini adalah X-nya kan. Oleh karena itu ketika dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka jawabannya itu koordinatnya adalah negatif Y, X. Untuk sembarang nilai koordinat X, Y yang dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi 0,0. Sekarang kita coba lihat untuk bagian kedua ya, titik 7,5 ini yang akan kita rotasikan terhadap titik pusat 0,0 atau titik asal dengan sudut putarnya atau sudut rotasinya itu 180 derajat, baik yang searah jarum jam maupun yang berlawanan arah jarum jam. Sekarang saya gambarkan titiknya, yaitu titik 7,5. Nah, di sana ya, titik A itu koordinatnya adalah 7,5. Kita akan putar sekarang titik A ini 180 derajat searah jarum jam. Jadi searah jarum jam kan ke sini ya. Kita putar dia 180 derajat.
Kita lihat bagaimanakah hasilnya. Nah, jadi titik A ini saya putar sebesar 180 derajat searah jarum jam. Maka hasilnya adalah di sini, ya. Bayangannya adalah di negatif 7, negatif 5. Apa yang kalian lihat? Bagaimana kalau seperti tadi, ini menjadi sembarang koordinat x, y, lalu berapa bayangannya di sini. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu. Bagaimana kalau sekarang saya putar titik A ini atau rotasikan titik A ini ya dengan pusat sama, masih titik O 0,0 sebesar 180 derajat. Tetapi sekarang tidak lagi searah jarum jam, tapi berlawanan arah jarum jam. Ke sini ya berputarnya. Saya lihat gitu. Nah, hasilnya adalah di sana ya sama, baik 180 derajat searah jarum jam ke sini maupun diputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam ke sini, koordinat titiknya sama, yaitu sama-sama di negatif 7, negatif 5. Apakah yang dapat kalian simpulkan? Ayo kita sekarang tulis dalam tabel tersebut. Nah, ada yang masih ingat titik 7,5 ini ketika dirotasikan dengan pusat rotasi 0,0 dan sudut rotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam, berapa koordinat hasil bayangannya? Ya, benar ya, koordinatnya adalah negatif 7, negatif 5 ya. Silahkan putar video ini kembali jika kalian melupakannya. Nah, sekarang kalau kita lihat, berarti yang awalnya 7,5 ketika diputar berlawanan arah jarum jam, hasilnya negatif 7, negatif 5. Apanya yang berubah? 7 menjadi negatif 7, 5 menjadi negatif 5. Kalau X berarti akan menjadi negatif X ya. Kemudian Y-nya akan menjadi negatif Y. Menjadi negatif dari koordinat mula-mulanya. Kemudian ketika diputar 180 derajat searah jarum jam, hasilnya ternyata sama, yaitu negatif 7, negatif 5. Atau dengan kata lain, saya akan tuliskan sebagai negatif X, negatif Y. Untuk sudut-sudut yang lainnya, jadi selain 90 maupun 180 derajat ini, kan ada banyak ya, misalnya 270 derajat, 360 derajat, akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Sekarang saya harapkan kalian bisa mengerti sampai di sini dulu. Semoga dipahami ya, sampai jumpa dan semangat belajar.